Shalom saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kembali lagi bersama saya Dennis Johan dan rekan saya Victor Aditya, masih di catatan Iman season yang ketiga, episode yang ke-14. Kita akan ngebahas apa nih tuh ngomong-ngomong hari ini? Hari ini kita akan ngebahas ini ya, pertanyaan daripada salah satu pendengar kita yang direct message kita di Instagram ya, Den. Yang bernama Joshua. Oh. Ya, jadi Joshua ini dia ada sempat menanyakan beberapa hal sih ya. Dari Joshua Christie. Yes. Jadi dia ada menanyakan beberapa hal yang sebenarnya agak topiknya berbeda-beda, tapi kita coba rangkum saja. Dan hopefully dari satu episode ini kita bisa membahas ataupun menjawab semuanya nih. Gitu ya. Oke, langsung aja kita masukin ke pertanyaan yang pertama. Boleh. Ini pertanyaan pertama nih datang dari Kitab Kejadian nih. Kitab Kejadian kan memang kitab yang penuh dengan misteri ya. Karena terkait dengan penciptaan dan segala macam. Nah, ini ada pertanyaan yang gue juga cukup sering dengar sih. Dan cukup jadi pertanyaan buat orang Kristen adalah, apa sih bahasa yang digunakan pertama kali oleh Tuhan? Karena kita tahu kan bahwa di Kejadian 1 kan ditulis, bukan Kejadian 1, Kejadian 2 ya. Dimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, lalu setelah itu akhirnya Tuhan juga bilang kan sama Adam bahwa semua pohon yang di sini bisa dimakan dan segala macam itu kan pasti kan menggunakan sebuah bahasa. Nah, kira-kira bahasa apa sih yang digunakan oleh Tuhan dan juga Adam dan Hawa nih pada awal mulai deh? Wah, ini interesting nih. Kalau dari gue pribadi sih, kalau menurut gue ya, ini opini ya, karena nggak tertulis di Alkitab ya. Kalau menurut gue sih bahasa Ibrani yang pertama sih, karena memang nama Tuhan Yesus juga kan nama Yahweh sebenarnya ya. Yahweh itu dari Hebrew ya, dari bahasa Yahudi Ibrani pada saat itu, dan ya memang bisa juga sih pakai bahasa roh juga bisa ya, karena di Perjanjian Baru kita dikatakan kan ada kalau kita menerima Roh Kudus kita memakai bahasa roh. Ketika kita pakai bahasa roh, yang bisa mengerti bahasa roh itu cuman Roh Kudus dengan Tuhan. Nah, ini kan ada bahasa juga di situ, itu juga termasuk bahasa tongues dibilangnya. Nah, tapi kalau menurut gue sih, gue percaya bahwa pemecahan bahasa itu terjadi ketika di Kejadian 11 ya, sebenarnya ketika dia bangun Menara Babel, kalau gue nggak salah itu Kejadian 11 ya. Ketika dia bangun Menara Babel, barulah ada banyak bahasa. Jadi sebelum itu sih gue percaya sebenarnya bahasa yang dipakai itu satu, dan bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Ibrani. Ini kalau yang menurut gue sih, itu yang gue percaya. Kalau menurut lu, Lur? Oke, ya sebenarnya ini sebuah pertanyaan yang sebenarnya kita nggak akan pernah tahu jawabannya sih ya. Maksudnya kita hanya bisa berspekulasi ya. Berspekulasi mengenai apakah jawabannya, dan benar banget sih. Menurut kayak banyak sumber yang gue baca juga kemungkinan besar itu bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat nama Adam itu sendiri kan sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani. Artinya kan human ya, ataupun manusia sebenarnya. Dan juga itu adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah sebenarnya kalau kita baca di Kejadian 2 ayat 23, itu kan dibilang bahwa ia akan disebut perempuan karena ia diambil dari pria. Nah, sebenarnya kita baca, renungkan dalam bahasa Indonesia itu agak aneh sebenarnya. Ia disebut perempuan karena ia diambil dari pria. Apa hubungannya? Apa hubungannya dia disebut perempuan karena diambil dari pria? Which is perempuan dan pria kan dua buah kata yang berbeda. Jadi memang kalau dalam bahasa Indonesia kita nggak bisa melihat polanya, tapi kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, itu cuma baru kelihatan perbedaannya gitu. Bedanya apa? Karena kalau dalam bahasa Ibrani, pria itu ish gitu, dalam bahasa Ibrani ya. Ish. Sedangkan kalau perempuan itu tinggal ditambah hai, jadi isyaha gitu. Itu kalau perempuan. Makanya di sini kita bisa ngeliat bahwa ya perempuan kenapa disebut isyaha, karena diambil dari pria ya, ish gitu. Jadi akhirnya baru make sense nih kalau dalam bahasa aslinya. Jadi ada beberapa ahli yang percaya bahwa ini adalah bahasa Hebrew gitu. Walaupun ada juga yang bilang kayak lu, Den, bahwa yang mereka gunakan adalah divine language gitu kan, bahasa rohani lah, which is nggak tahu apapun itu bahasanya. Tapi terlepas pada itu semua, ya gue juga percaya sih bahwa kayaknya bahasa itu sudah, walaupun apakah itu bahasa Hebrew atau bahasa apapun itu juga kayaknya udah nggak ada lagi ya. Karena yang lu bilang tadi di Kejadian 11 kan bahasa sudah dikacau balaukan ya sama Tuhan ya. Jadi sudah berbeda-beda, dan kita lihat sendiri pun contohnya kayak bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggris kan juga udah bertahan cukup lama kan. Tapi kalau lu lihat gitu ya, bahasa Inggris 400 tahun sebelumnya gitu, itu juga beda banget loh sama bahasa Inggris yang sekarang gitu. Walaupun sama-sama bahasa Inggris. Jadi sebenarnya bahasa itu pun juga berevolusi sih. Gitu. Jadi walaupun misalkan itu bahasa Hebrew, gue yakin juga bahasa Hebrew-nya juga udah beda banget ya sama yang digunakan oleh Musa atau mungkin bahasa yang digunakan oleh orang Israel saat ini. Gitu.
Oke, paling itu Setuju. untuk pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan kedua nih, Dan. Ini ke topik yang lain, topiknya berbau ilmu pengetahuan. Dia bertanya bahwa kalau Waduh. kita percaya Adam dan Hawa, tentunya kita tidak bisa percaya dibilang sama evolusi manusia ataupun adanya manusia purba gitu ya. Nah, ini Hmm. pandangan lu gimana, Den? Mengenai evolusi dan juga mungkin penciptaan di dalam kitab Kejadian. Pertama yang kita harus tahu manusia purba ini definisinya apa dulu ya? Karena kalau misalnya manusia purba yang maksudnya apakah itu dalam bentuk gorila yang berevolusi dan evolusinya tentang apa dulu nih? Ya. Karena kalau menurut gue evolusinya itu harus diperjelas dulu ya. Apakah dari satu jenis ke jenis yang lain atau satu jenis ke jenis bentuk yang berbeda? Kayak tadi bahasa kan lu juga bilang itu evolusi. Ada perubahan, ada simplifikasi. Karena gue percaya kalau simplifikasi atau ada perubahan itu berdasarkan adaptasi manusia ataupun setiap jenis makhluk hidup. Ada namanya kita punya kemampuan adaptasi dan itu juga yang menyebabkan setiap orang dari setiap negara tertentu punya ciri khas tertentu ya. Sebenarnya maksudnya orang Chinese, maksudnya orang India, orang Barat, aborigin, orang itu dia punya ciri khas sendiri. Sebenarnya bukannya karena manusianya beda, sumbernya sama, tapi karena Tuhan memberikan kepada kita semua makhluk hidup ya, bukan cuma kepada manusia, kepada hewan sekalipun dia punya kemampuan untuk beradaptasi dan adaptasi ini yang seringkali kita bilang evolusi. Nah, cuman evolusi itu ada dua macam. Ada yang bilang evolusi itu berarti dari satu jenis ke jenis yang lain. Ada evolusi itu yang satu jenis hanya aja ada kayak tadi lu bilang bahasanya masih sama Inggris misalnya, tapi dia simplified. Nah, kalau yang gue percaya sih sebenarnya bukannya dari satu jenis dari binatang jadi manusia, tapi maksudnya itu jadinya ras keras ya. Maksudnya kayak apa ya? Kayak dari malaikat jadi itu udah maksudnya udah beda kingdom sebenarnya. Ada kan kingdom of plant, tumbuhan, kingdom of animal, kingdom of human, kingdom of angels, kingdom of God gitu. Ada 5 dan kita nggak bisa pindah. Tiba-tiba gue mau jadi malaikat, ya nggak bisa juga. Maksudnya kita nggak bisa pindah. Oh, gue mau jadi tumbuhan nggak bisa gitu. Maksudnya kita menjadi manusia dan yang gue percaya adalah ya adaptasi itu sendiri sih, kemampuan beradaptasi ini yang kayak waktu itu kita sempat bahas ya di awal-awal yang kayak paruh burung gitu itu kadang dia dengan jenisnya sama, tapi dia punya paruh yang berbeda gitu. Kenapa? Karena ada kebutuhan di sana gitu. Adanya kebutuhan di sana akhirnya karena Tuhan memberikan DNA kita tuh luar biasa jenius gitu. Dia bisa mengadaptasi sih. Dan termasuk juga dengan kita semua sih, gue percaya ada yang punya bulunya lebih lebat misalnya kalau tinggal di daerah yang dingin ataupun nah itu yang gue percaya juga berpengaruh kepada evolusi yang kita evolusi ya. Maksudnya kita udah bilang kita harus perjelas definisi evolusi. Tapi kalau yang definisi yang dibilang adalah dari gorila ataupun dari monyet yang seperti teori Darwin, itu gue nggak percaya sih. Nanti kalau dari hewan, itu berarti kan perubahan sistem DNA jin juga tuh. Semuanya berubah kan. Dari hewan jadi manusia, perubahan kingdom. Ini kalau menurut gue itu nggak mungkin gitu. Kalau menurut lu gimana, Tor? Iya, benar sih. Gue kecuali juga pernah waktu itu sempat ngebahas di video gue. Jadi waktu itu gue sempat mention bahwa sesuai yang lu bilang bahwa yang namanya evolusi itu ada dua macam. Ada yang namanya mikroevolusi yang tadi bilang bahwa perubahan morfologi ataupun juga perubahan bentuk tubuh ya. Tapi dalam satu spesies ada juga namanya makroevolusi, di mana ini perubahan morfologi tapi berubah spesies nih, gitu. Misalkan dari amuba menjadi misalkan ular sebagai macam. Dan menurut gue sih yang gue percaya adalah ya evolusi dalam dalam konteks yang mikroevolusi ya, di mana kayak misalkan anjing, gue yakin anjing kan nggak awal tiba-tiba banyak ras kan, mungkin awal cuma satu, tapi akhirnya berkembang menjadi beberapa ras. Betul. Karena mungkin ada yang hidup di iklim panas, ada yang hidup di iklim dingin dan segala macam. Tapi yang makroevolusi ini gue tidak percaya gitu. Kenapa gue tidak percaya? Karena memang dari ilmu pengetahuan sendiri pun belum bisa membuktikan bahwa makroevolusi itu bisa terjadi sih, gitu. Jadi menurut gue nggak percaya bahwa yang Firman tadi monyet bisa berubah menjadi manusia, gitu. Dan waktu itu gue pernah membahas juga bahwa kalau ada klaim yang bilang bahwa tapi kan manusia sama monyet tuh DNA-nya mirip-mirip gitu, bahwa hampir 85% tuh sama manusia sama monyet gitu. Jadi ada kemiripan sehingga boleh dong kita mengasumsikan bahwa manusia itu berasal daripada monyet. Tapi back again gitu, kita nggak bisa menilai segala sesuatu itu dari DNA gitu, karena DNA itu kan sebenarnya cuma tersusun atas 4 buah huruf sebenarnya, A, T, C, G. Jadi kombinasinya tentu akan mirip-mirip. Makanya gue sempat bilang juga waktu itu, kalau andaikan kita melihat perubahan spesies hanya dari kemiripan DNA, berarti sebenarnya manusia itu lebih mirip sama tikus daripada sama monyet gitu, karena DNA manusia sama tikus itu 90% kemiripannya gitu. Makanya that's why setiap eksperimen yang dilakukan, yang dicoba bisa di tikus duluan. Karena tikus paling mirip DNA-nya. Tapi kan nggak mungkin kita berspekulasi bahwa manusia dari tikus kan, gitu. Jadi sama sekali nggak ada dasar.
ataupun juga mungkin ada yang dasar yang ketiga gitu. Biasanya orang tuh percaya sama ini karena mereka berpendapat bahwa mereka melihat kalau lu tau kan ini gambar-gambar yang kayak dari monyet terus pelan-pelan jadi manusia gitu kan. Nah Iya, itu iya, iya. Pernah. mereka ada juga beberapa yang menyusun daripada menemukan fosilnya gitu. Menemukan fosilnya terus wah lihat nih fosilnya nih pelan-pelan nih dari membungkuk terus lama-lama menjadi berdiri dan segala macam. Tapi back again kalau kita balik kepada ilmu pengetahuan itu ini bukan gue yang ngomong ya, kalau gue yang ngomong kan gue bukan siapa-siapa ya. Tapi ada seorang biochemist namanya Michael Denton, dia pernah ngomong begini bahwa 99% of the biology of any organism reside in its soft anatomy, which is inaccessible in a fossil. Jadi dibilang bahwa sebenarnya 99% daripada biologis setiap hewan tuh berada di soft anatominya gitu, di organ-organnya, di selnya, di molekulnya, bukan di pada fosilnya gitu. Jadi fosil itu hanya 1%. Jadi menurut gua kalau kita menentukan manusia dari monyet hanya dari fosil, berarti kita yang menentukan dari informasi yang sebesar 1%, which is menurut gua nggak valid gitu. Ataupun juga biar tambah kuat, satu lagi nih, ada chief science writer dari majalah Nature pernah berkata bahwa to take a line of fossils and claim that they represent a lineage is not a scientific hypothesis that can be tested, but an assertion that carries disability as bedtime story gitu. Jadi dibilang bahwa ya untuk bilang fosil itu membuktikan bahwa manusia dari monyet itu hanya seperti bukti bedtime story gitu. Jadi sama sekali tidak valid. Jadi menurut gua itu sih bukan karena kita iman ya, bukan karena kita beriman karena kita yakin pasti benar, enggak gitu. Tapi karena memang ilmu pengetahuan tidak mengarah ke arah sana gitu. Jadi hanya sebatas teori. Oke, hopefully ini bisa menjawab. Pertanyaan yang terakhir nih, Dan. Ini juga nggak kalah menarik. Kalau ini berkaitan dengan mungkin dunia-dunia sekuler lah. Dimana dia bertanya bahwa boleh gak sih sebenarnya kita mendengarkan suatu ajaran yang bukan berasal daripada Alkitab. Tapi sebenarnya ajaran itu baik gitu dan nggak bertentangan dengan Alkitab gitu. Dia sempat membagikan sebuah link, itu salah satu ajarannya yang dia sedang pelajari mungkin, itu adalah 21 Teaching to Live dari The Greatest Samurai lah, dari samurai-samurai gitu. Nah, menurut tuh boleh gak, Den? Kalau menurut gue sih boleh, Sor. Maksudnya selama itu tidak bertentangan dengan Alkitab ya. Karena gue juga nggak mau kita terlalu fanatik ke titik di mana kita nggak mau, kayak misalnya sama kita kalau kamu kayak gitu, ilmu pengetahuan juga sesuatu yang di luar Alkitab loh. Iya nggak sih? Kalau kita mikir lagi, ilmu pengetahuan, sains ini, itu bukan Alkitab kan? Maksudnya bukan secara spesifik ini firman Tuhan kan? Tapi kita terima kan? Kedokteran, segala macam itu tuh kita terima kan? Menurut gue tuh artinya Tuhan nggak masalah selama, pertama itu tidak bertentangan dengan Alkitab, kedua juga maksudnya ada banyak, terutama mungkin kalau kayak ajaran samurai ini kan larinya ke quotes-quotes ya, ke quotes ataupun kata-kata bijak gitu. Banyak juga kok kata-kata bijak dari Buddha ataupun dari Hindu ataupun dari Muslim sekalipun, yang kayak misalnya contohnya kebersihan adalah sebagian besar dari iman ya, kalau nggak salah. Ya, which is itu tidak di Alkitabiah tapi tidak salah untuk kita praktekkan ya. Maksudnya nggak salah juga kan kalau kita, dan Tuhan juga mau kita bersihkan. Maksudnya nggak salah juga untuk kita praktekkan gitu. Maksudnya kalau mau kita terima tapi jangan pernah dijadikan memiliki otoritas lebih besar atau sama dengan firman Tuhan. Itu pertama. Jadi tingkatannya adalah firman Tuhan dulu. Ini udah fondasinya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang bertentangan ya kita tolak. Tapi kalau memang itu tidak bertentangan tapi memang sifatnya komplimen aja lah, penambah gitu. Kalau kita mau ikutin ya boleh, tapi kalau memang nggak diikutin juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau gue sih sifatnya gitu sih kalau menurut gue. Tapi ya kita juga harus hati-hati ya, karena banyak banget yang ajaran-ajarannya dari quotes-quotes itu kelihatan bijak, kelihatan benar, dan seringkali kita langsung terima. Karena kita sendiri nggak tahu itu bertentangan atau nggak di Alkitab. Karena kita nggak ngecek, kita nggak baca gitu. Nah itu dia, ini harus hati-hati gitu. Ini harus hati-hati banget, terutama kayak ngomong karma, takdir. Ini kan punya, apa ya, kalau ngomong soal filosofi kan pasti lari ke situ kan. Semua orang akan dibayar oleh perbuatannya, karma, takdir. Kemudian lari sampai sejauh karmanya itu bisa sampai seperti kutuk ya. Jatuh ke anaknya, ke cucunya, lu tau nggak? Nah ini bahaya karena kita lama-lama kita nggak sadar kalau kita udah menjadi, maksudnya udah jadi filsuf, udah bukan jadi Kristen lagi gitu. Maksudnya kita udah lama-lama kita lihat, oh ya nih, ini orang dikutuk nih karena ini nih, karena dulu bapaknya atau, nah ini udah bahaya gitu. Karena nanti kita percaya, terus lebih bahayanya adalah kalau kita percaya, kita akan cari tahu gimana nih harusnya.
Apa yang harus dilakukan? Nah, kan kalau kayak Buddha misalnya harus dikias, harus diapain. Nah, ini takutnya nanti malah kita ikutan tradisi yang sebenarnya kalau di Kristen sebenarnya kita ketika kita berdoa, kita menerima Tuhan Yesus, kita udah ditebus dari berbagai kutuk dan dosa. Ini sampai situ, tapi banyak orang Kristen tuh kurang puas. Masa sih segampang itu? Sementara kalau agama lain kayak, kalau Buddha harus dikias nih, udah gitu, waduh ada bulan baik, ada bulan buruk, ada feng shui, ada tanggal baik, ada tanggal buruk. Karena Kristen terlalu simpel, ketika dimana orang Kristen nggak percaya dengan Kristen gitu. Ini orang Kristen nggak percaya pada kekristenan, karena apa? Masa sih semua hari semua baik? Jadi lama-lama orang Kristen juga jadi kayak, gue pengen tahu lebih banyak. Nah akhirnya ditambah-tambahin. Masalahnya ditambahin ke level di titik gimana? Dia komplement tapi udah satu level sama Alkitab. Nah ini yang bahaya. Jadi kalau misalnya kita, yang gue percaya adalah kita harus pertama mengetahui Alkitab, pegang di Alkitab dulu, barulah kalau mau tambahin ya make sure juga kita nggak sampai ke bawah ke aliran yang lain gitu. Karena gue percaya denominasi ataupun sebenarnya banyak agama lain itu dimulai dari satu agama sebenarnya. Kalau kita semua kan waktu itu juga udah sempat ngebahas tentang agama-agama lain dari mana, kan awalnya sebenarnya dari kekristenan, dari Judaism lebih tepatnya waktu itu ya. Judaism kemudian ya mereka juga melebar nih. Ada yang dapat Revelation, kemudian dia bikin Mormon, ada yang bikin Revelation. Nah ini kan lama-lama kemana-mana gitu, maksudnya ada yang kalau misalnya di Katolik mungkin lebih kayak ada yang tadi lu bilang tuh penyucian contohnya. Nah ini kan jadi ada additional yang mungkin bukan kekristenan gitu. Yang gue nggak bilang itu benar atau salah, karena yang tahu ya Tuhan ya. Tapi kan kalau kita orang Kristen ya kita percaya adalah firman Tuhan. Ya ini kita percaya ini adalah kebenaran. Itu benar atau enggak itu urusan Tuhan gitu. Jadi itu aja sih yang gue takut adalah nanti kita bikin denominasi baru gitu kalau misalnya kita kemana-mana. Kalau menurut lu gimana Tor? Tentang samurai ini. Iya. Gue setuju sih. Boleh nggak? Gue sebenarnya boleh-boleh aja sih belajar hal-hal lain yang hal-hal baik kan tentunya ya di luar daripada Alkitab. Karena sebenarnya gue tuh pernah mendengar ada satu buah kelompok lah yang cukup radikal di mana dia hanya percaya, bukan hanya percaya ya, hanya menganut pada Alkitab saja. Jadi Alkitab itu adalah panduan untuk seluruh kehidupannya dia gitu. Jadi nggak boleh baca buku lain, hanya boleh Alkitab saja gitu. Tapi menurut gue ini ajaran yang sebenarnya tidak benar juga gitu. Karena kenapa? Karena sebenarnya untuk lu bisa mengerti Alkitab itu juga lu butuh buku lain sebenarnya. Ya gak sih? Lu butuh buku yang namanya belajar bahasa, kalau kita ya bahasa Indonesia dulu gitu. Kalau lu nggak bisa nggak bisa bahasa Indonesia, lu nggak mungkin bisa baca Alkitab gitu. Jadi itu membuktikan sebenarnya ada ilmu-ilmu lain yang perlu untuk kita mengerti Alkitab. Contoh juga misalkan kalau kita nggak baca mengenai Yesus ngomong bahwa iman sebesar biji sawi saya bisa memindahkan gunung. Tapi kalau lu nggak mengerti biji sawi itu sebesar apa juga, lu nggak akan dapat konteks ya kan. Jadi kayak lu butuh juga belajar namanya ilmu pengetahuan. Jadi kayak sebenarnya banyak ilmu-ilmu lain ataupun hal-hal lain yang sebenarnya perlu kita pelajari untuk membantu kita mengerti Alkitab itu lebih lanjut lagi gitu. Jadi menurut gue sah-sah aja sih untuk kita belajar hal-hal di luar daripada Alkitab. Bahkan gue sekarang lagi baca buku, itu bagus banget sih menurut gue, Atomic Habits judulnya. Itu buatan dari James Clear, kalau nggak salah nama pengarangnya. Jadi gue lagi baca, dan itu akhirnya mengajarkan gue untuk membangun habit yang baik, dan itu gue pelajari dan gue terapkan untuk coba membangun habit untuk baca Alkitab. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya mensupport secara spiritual lagi kan. Jadi sebenarnya menurut gue, yang mungkin ini salah satu contoh yang lu bilang tadi ya, yang komplementer ya. Justru sebenarnya jadi akhirnya mendukung daripada Alkitab itu sendiri. Jadi kalau gue melihat sih sebenarnya Alkitab itu kalau gue analogikan tuh, kalau di Indonesia tuh kayak Pancasila gitu. Jadi istilahnya adalah fondasinya sebenarnya sih. Fondasi, true. Tentu kalau dalam kehidupan ini terlalu naif ya kalau kita bilang bahwa untuk kita sukses di bisnis baca Alkitab doang cukup gitu ya. Yang menurut gue nggak cukup gitu. Bahwa ya lu perlu belajar budgeting, lu perlu belajar planning, lu perlu belajar accounting, which is yang mungkin di Alkitab pun nggak ada, tapi fondasinya adalah ada di Alkitab, value-nya ada di Alkitab, value mengenai kejujuran, value mengenai disiplin, itu semua ada di Alkitab. Tapi hal-hal lainnya tentu kita open-open aja untuk mempelajari. Sama kayak Indonesia lah ya, semua orang yang bebas buat ngajar apapun, asalkan nggak bertentangan dengan Pancasila, gitu kan. Kalau bertentangan dengan Pancasila, itu baru namanya crime ya, atau kriminal, gitu. Jadi menurut gue, hopefully sih analoginya cukup bisa dimengerti ya. Dan kalau gue sendiri sih biasanya, kalau gue baca buku yang non-Kristen, biasanya gue coba cari tahu dulu sih. Pertama, penulisnya Kristen apa enggak, gitu. Karena kalau penulisnya Kristen, at least gue bisa lebih, nggak perlu terlalu safe ya. filter nggak perlu terlalu
banyak lah kalau memang bukunya penulis orang Kristen, walaupun contohnya kayak siapa yang itu yang leadership, John Maxwell misalkan, John ya C. Maxwell. walaupun dia sama sekali jarang bawa Tuhan dalam bukunya, tapi karena gue tau dia orang Kristen, lebih aman bacanya kan gitu. Jadi Betul. coba lihat dulu siapa penulisnya, dan coba biasa sih di prolog biasanya tuh dia tuliskan tujuan dia tulis buku itu apa. Nah itu juga kita perlu tahu sih tujuannya itu apa, itu bisa jadi filter kita yang selanjutnya sih. Dan menurut gue kalau andikan dan backend, gue setuju banget sama yang lu bilang bahwa yang penting kita perkuat fondasinya dulu, yang penting kita ngerti dulu. Percuma kan kita belajar hal-hal lainnya kalau kita nggak tahu Alkitab itu apa gitu. Karena kalau kita nggak tahu standarnya apa, ya kita nggak tahu itu bertentangan apa enggak gitu. Dan bahkan kalau gue sih bukan menyarankan ya, kalau memang kalian atau kita udah merasa udah cukup kuat secara fondasi, coba aja baca buku-buku non Kristen atau anti Kristen pun nggak apa-apa gitu. Supaya mempelebar pandangan, supaya kita kan juga jangan jadi orang Kristen yang cuman kayak pakai kacamata kuda gitu loh, yang nggak mau terbuka juga, ya jangan kayak gitu juga. Gue pun juga kadang-kadang baca buku filosofi, baca buku ateis gitu, gue pengen tahu mereka tuh memandang Kristen tuh seperti apa sih gitu, biar gue pun bisa mengerti juga pandangannya mereka dan sebagainya. Tapi ya kalau imannya belum kuat, jangan coba ya, karena gue dulu pernah begitu dan gue hampir meninggalkan kekristenan. Jadi itu kesalahan gue dulu ya. Tapi itu sih beberapa tips mungkin dari gue ya, dari yang gue alamin gitu. Nah, terakhir ada yang mau tambahin nggak? Sama pertanyaan itu doang sih dari Joshua. Mungkin kalau gue mau percepat aja Thor ya. Kalau menurut lu, jadi gue tadi kan ditanya tentang 21 itu ya, teaching ya. Nah gue akan bacain 21, lu jangan langsung bilang aja yes or no ya. Iya atau enggak, ini tentang kekristenan atau enggak, oke? Nih, yang yes or no aja, nggak perlu dijelasin. Yang pertama, accept everything just the way it is. No. Terimalah segala sesuatu just the way it is. Kemudian yang kedua, do not seek pleasure for its own sake. Do not apa, sorry? Do not seek pleasure, jangan mencari kebahagiaan for its own sake, hanya untuk kebahagiaan itu sendiri. Ya, ada benarnya. Yes. Oke, yang ketiga, do not depend on partial feeling. Yes. Yang keempat, think lightly of yourself and deeply of the world. No. Lanjut, be detached from desire your whole life long. Desire. Be detached from desire your whole life long. No, karena gue percaya juga desire mencari Tuhan juga desire ya. Oke, terus. So true. Lanjut, do not regret what you have done. Yes. Never be jealous. No. Karena jealous itu bagus sih. Envy yang nggak boleh. Menurut gue ya. Wah, itu insight tuh. Nah, karena Tuhan juga cemburu ya. Wow, insight juga tuh. Lanjut, never let yourself be saddened by a separation. Jangan biarkan dirimu sedih karena perpisahan. No, I think it's okay to be sad sometimes. Lanjut, resentment and complaint are appropriate neither for oneself or others. Sorry, gimana? Coba diterjemahkan. Maaf. Resentment and complaint. Oke. Maksud mungkin complain ataupun kekesalan kita itu appropriate, itu benar, baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. No. Do not let yourself be guided by the feeling of lust or love. Jangan biarkan dirimu di-guide dengan perasaan nafsu ataupun cinta. No. Love is good. God is love. Tergantung love-nya berarti ya, definisi daripada love di sini. Betul. Wah, itu benar banget. Yang lanjut lagi. In all things have no preference. Preference? Deep ya ini. In all things have no preference. Ini deep nih. No sih. Gue nggak setuju. Lanjut. Be indifferent to where you live. Be indifferent to where you live.
Jadi tempatnya nih, lebih ngomong lebih ke tempatnya kan. Iya, lebih ke tempat. Be Maksudnya indifferent. Nah, berarti kitanya jangan di, jangan tetap jadi orang yang sama jangan dimanapun. berbeda. Iya, setuju lah. Setuju. Iya. Aja, do not pursue the taste of good food. Oh, Do not pursue the taste of good food. iya, yes lah. Yes. Bisa gendut lama-lama. Oke. Jangan ke Do not hold on to possession you no longer need. Jangan hold on. Ini jangan nyangkut lah. Jangan nyangkut kepada sesuatu yang lu udah nggak butuh lagi. Ya, maybe true. Ini tergantung tapi ya. Ya, ada konteks berkonteks ya. Iya, ini kok benar sih. Lanjut lagi. Do not act following customary belief. Jangan bertindak sesuai dengan customary belief. Enggak, no. Lanjut. Do not collect weapons or practice with weapons beyond what is useful. Oh, ini kayak budak. Aku rasa ini ada benarnya. Iya nggak sih? Iya, ya. Berarti hanya simpan yang berguna saja kan? Maksudnya kan? Maksudnya dia bilang jangan kumpulin senjata ataupun mempraktis dengan senjata lebih daripada yang dibutuhkan, ya. Lebih daripada yang diperlukan. Ya benar lah ya. Ya, tapi ya benar. Ya sebagai samurai mungkin benar ya, cuma ya. Kalau kita kan di dalam konteks sekarang kan tidak perlu senjata ya. Oke. Ini konteks samurai zaman dulu itu. Do not fear death. Jangan takut mati. Ya betul. Do not seek to possess either goods or thief for your old age. Jangan mengejar, boleh dibilang possess atau memiliki things, maksudnya benda untuk umur tua sih. Possess either goods or things for retirement lah, ini lebih ke arah retirement. Jangan mengejar itu. Jangan mengejar hal itu. Gue nggak gitu setuju. Jadi menurut lo harus dikejar juga ya? Bukan dikejar, ya harus di planning. Kalau di planning itu dikejar apa enggak? Ya tergantung konteks ya. Menurut gue sih ya dikejar ya, di planning tergantung arti juga ya. Tergantung artinya ya. Respect Buddha and the gods without counting. Oke, nggak usah lah, itu udah jelas. Itu udah langsung ada agama lainnya. You may abandon your own body, but you must preserve your honor. You may abandon your own body, but you may abandon. Lu boleh mungkin abandon tubuh lu, tapi you must preserve your honor. Tapi ya intinya respect. You must preserve, lu harus mempertahankan honor lu. Maksudnya honor, kita punya apa ya, mungkin harga diri kan. Harga diri ya. Honor gitu. Ya. Self respect. Kalau menurut lu benar? In some konteks benar lah. Mungkin kan ini konteks samurai ya. Kalau samurai ya tetap misalkan harus tetap jujur ya. Mempertahankan. Walaupun dibunuh gitu, tetap harus setia sama negara ya. Mungkin konteks itu. Betul. Yang terakhir, never stray from the way. Nah, gue nggak tahu the way ini apa nih. Ya, asalkan never the way. Yang intinya sih asalkan the way stick to it gitu. Yes. Oke, kalau gitu itu aja yang pengen gue tanya ke lu sih, Tar. Ada lagi yang pengen lu tambahin, Tar? Udah sih itu aja. So, hopefully bisa menjawab ya pertanyaan daripada Joshua ya. Oke. Ya, semoga bisa. Tadi kan udah dibahas bahkan 1-21, ya biarpun itu cuman singkat aja. Kalau misalnya masih nggak jelas, bisa langsung DM ke Instagram Victor, ada di mana, Tor? Victor Aditya, ataupun juga di Instagram Luden, di Indonesia Johan, ataupun juga di Instagram kita di @catatan-iman.id. Oke, kalau gitu kita tutup sampai di sini aja, dan hopefully teman-teman terberkati dengan episode kali ini. Dan kalau misalnya kurang jelas, bisa langsung tadi ke Instagram kita ataupun ke YouTube di Perisai Iman. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan dengan tema-tema juga yang lebih menarik dan menggairahkan ya, Tor. Pastinya. Oke, kalau gitu kita tutup sampai di sini. Semoga teman-teman terberkati. See you and God bless you.